Capim hari ini apa? Ya, hari ini kami dipanggil ya oleh Polres Jakarta Timur dalam hal bahwa laporan kita yang sudah kita layangkan pada tanggal 21 Maret tentang penghapusan dalam kekerasan dalam rumah tangga Undang-Undang 23 tahun 2004 yang kami laporkan adalah pasal 44 ya, mengenai penganiayaan KDRT terhadap klien kami. Hari ini sudah dinaikkan dalam penyidikan ya, dan kami tadi telah diperiksa kurang lebih selama 2 jam mengenai apa-apa yang terjadi, dan sekarang sudah naik ke tahap penyidikan, berarti sudah ada unsur pidananya, sudah ditemukan unsur pidana dalam laporan klien kami, dan kami tadi telah diperiksa oleh tim penyidik Polres Jakarta Timur seperti itu. Terlapor sendiri sudah pernah dipanggil belum, Bang? Ya tentunya pelapor sudah pernah dipanggil. Terlapor, Bang? Ya, pelapor sudah pernah dipanggil karena kan pelapor sudah dipanggil dalam tahap penyelidikan. Kemarin juga terlapor sempat meminta mediasi yang tidak ada titik temu terhadap klien kami sebagai pelapor, dan makanya saat gelar perkara sudah ditemukan unsur pidana dan dinaikkan dalam tahap penyidikan ya, yang artinya sudah ditemukan unsur pidana. Itu. Kenapa Bang bisa tidak ada titik temu saat mediasi? Ya, dari klien saya kan tentunya meminta tanggung jawab, meminta bagaimana penyelesaian dalam kasus ini. Dalam hal ini kan klien kami mempunyai 2 anak juga ya, selain juga dianiaya oleh pelapor dari saudara Bapak Yogi. Tentunya beliau dalam mediasi tidak bisa meyakinkan klien kami mengenai, dia kan meminta kita mencabut perkara, mencabut laporan, tapi tanggung jawabnya apa? Kalau tidak ada tanggung jawab yang bisa meluluhkan klien kami, ya untuk apa berdamai? Kita luruskan saja perkaranya, toh memang ada, kita nggak mengada-ngada kok, ada unsur pidananya dan ada bukti saksi semua lengkap kok, seperti itu. Dan kami juga besok akan sidang pertama ya mengenai gugatan perceraian, di mana laporan kami juga nantinya akan masuk dalam gugatan untuk kami menggugat cerai saudara terlapor ini yang tentunya sebagai tergugat, seperti itu. Jadi memang ada kok peristiwanya, nggak kita ada-adakan, nggak mengkriminalisasikan, seperti itu. Oke Bang, hari ini dengan Bang ya. Ya. Apakah ada bukti baru yang ditambahkan? Mengenai itu paling baju saat kejadian tadi disita ya oleh tim penyidik Polres Jakarta Timur. Tentunya juga dari buku nikah juga tadi dilampirkan, KK dan flash disk juga. Pokoknya saat kejadian itu mengenai KDRT sudah disita oleh tim penyidik Polres Jakarta Timur. Jadi sampai mana sih? Oke, Kak Ratu Meta mungkin iya. karena tuh mungkin sedikit gimana akhirnya kasusnya naik ke penyidikan mungkin seperti apa? Kalau saya pribadi jujur, saya pengen buru-buru, pengen cepat selesai urusannya, kasihan anak-anak juga ya kan. Anak-anak saya kan masih butuh perhatian seharusnya, yang harus dilindungi, terus butuh kasih sayang tentunya. Tapi sampai saat ini, sampai detik ini nggak ada via telepon, via WhatsApp atau Joko gitu kan. Padahal saya pribadi saya nggak pernah yang melarang ayahnya untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya, tapi sampai saat ini nggak ada. Bahkan ya anak sakit, bahkan kemarin anak sakit tidak ada biaya sama sekali untuk beli susu atau lihat kondisinya, nggak ada. Justru malah Pak Maci yang saya berterima kasih di transfer buat anak saya gitu kan. Jadi jujur sih kalau untuk pekerjaan sekarang ya saya syukurin ada aja untuk anak, cuman ya memang berat ya
anak-anak saya kan masih butuh perhatian banget, gitu. Apalagi untuk biaya yang setiap minggunya saya harus keluarkan gitu kan, itu berasa loh, anak-anak masih pada kecil-kecil ya. Saya pengennya ya dari tanggung jawabnya ya pada ayahnya, tapi sampai saya sekarang ini nggak ada. Kak, ini kan misalnya anak dari bapak gitu, kok berani dan mau melaporkan dengan perkara kasus ini? Ini perkara, jadi ini perkara itu mas nggak cuma satu kali ini gitu. Terus saya tuh banyak banget dijanji-janjiin, ya banyak banget dibohongin, sering kali dibohongin sama suami, dan akhirnya ya udahlah saya terima. Terus untuk kejadian saya di KDRT ini kan nggak cuma sekali, sering. Terus bahkan kayak misalkan dia berkata-kata kasar kalau pada saat lagi marah, itu sering. Jadi saya tuh saya berpikir oh ya udah deh nggak apa-apa deh, saya terima karena mungkin anak, saya mikir ada 2 anak, tapi lambat laun kesabaran saya udah habis nih mas gitu kan, apalagi sampai saya berdarah-darah. Terus nggak tahu sih kemarin pada saat terakhir saya kejadian itu bener-bener saya udah mau mati bener-bener. Terus saya dicekiknya sampai nggak ada hilang nafas gitu. Saya udah nggak tahu lagi. Pas kemarin udah nggak ingat apa-apa. Pas diingetin itu pun diingetin sama mbak, ibu di ini, ibu di itu, ibu di ini. Itu juga ya mbak, baru saya sadar. Pertama kali Kak KDRT yang dia lakukan Udah sering ya. Pertama kali itu tahun berapa? Kalau cacian makian itu pertama menikah itu udah langsung cacian makian, tapi kalau untuk pemukulannya itu tahun 2023. Udah langsung. Kak, kan terakhir kita wawancara media saat lahiran kakak juga, kalau nggak salah rumah sakit Brawijaya yang kita dan kakak kan juga ngasih ngomong untuk lakinya ini begini baik atau gitu, berbelen banget dengan statement kakak. Ya namanya juga kita kan berumah tangga ya, kita juga nggak mau lah satu sama lain ngebuka aib suami kita ya. Tapi pas kemarin terakhir yang saya bilang KDRT suami saya terhadap saya terjadi sampai diinjek-injek perut saya, itu udah kayak bukan manusiawi gitu lah, apalagi di depan anak-anak saya, apalagi di depan ART saya yang saya itu ini tolong saya lepasin saya, udah gitu saya apun gitu, sampai gak dilepasin sama suami saya sampai diinjek-injeknya, sampai terus-terusan sama dia, sampai dicekiknya. Saya udah minta tolong sama dia lepasin. Saya udah mau kabur tuh, saya udah gak inget apa-apa, pokoknya saya kabur dari rumah, saya nyelamatin diri saya, anak-anak saya di tengah gitu, saya udah gak mau gitu. Tapi dia nggak bisa, saya udah nggak bisa kabur karena udah dipukulnya sama saya. Kang Aci ini kan udah naik sidik, maka terlapor udah jadi tersangka naiknya. Ya kalau udah penyidikan kan memang prosesnya dari korban dipanggil, nanti berlanjut ke saksi-saksi dari korban juga, dari pelapor. Setelah saksi dipanggil tentunya terlapor ya akan dipanggil dalam tahap penyidikan, tentunya lebih didalamkan. Dan juga dokter-dokter kemarin juga sudah dipanggil, dan dinyatakan memang ada pidananya kok. Gitu.